Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita di Lensa Kans. Kali ini kita akan camping di Alas Venus Trawas di Mojokerto teman-teman. Seperti biasa, kita akan nge-review tempat campingnya dengan 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Pengen tahu review camping ala kami? Ya teman-teman, kali ini kita ada di Alas Venus Trawas, di Trawas ya teman-teman. Nah ini pintu masuknya, kanan kirinya ada loket. Oke, di sini bisa sewa alat camping dan ini loketnya. Kita masuk. Nah, nggak jauh dari pintu masuk ada tempat parkir motor dan tempatnya ini luas ya teman-teman. Terus di sini untuk parkir mobilnya di sini. Nah, tempat camping ini tuh terbagi beberapa blok teman, dan setiap satu bloknya itu bisa sampai 5 subjenis blok. Contohnya di blok A1, A2, A3, A4 sampai A5, dan untuk tiap bloknya itu ada tempat parkirnya seperti di situ. Nah, cuma di tempat camping ini itu kita nggak bisa booking tempat campingnya dan nggak ada jenisnya. Kalau kayak di Taman Pinus kan ada campsite-nya itu kayak junior, terus jadi junior itu bisa untuk 2 orang, terus ada 3 orang gitu lah. Ini enggak. Ini kecampur dan setiap campsite-nya itu nggak ada batasannya. Maksudnya nggak ada batasannya, itu tiap satu campsite dan campsite yang lain itu nggak tahu batasnya di mana. Jadi kayak blok A1 ya udah, blok A1 itu bisa sampai 10 tenda, 6 tenda, 7 tenda, tergantung juga. Nah di sini itu kita reservasinya lewat online teman-teman. Sebentar, kita ekspor dari mana dulu ya, soalnya ini benar-benar luas sih. Benar-benar luas tempat campingnya. Kita ekspor dari jalan utamanya dulu aja ya teman-teman. Nah kayak gini suasananya teman-teman. Sorry untuk agak pengambilan videonya agak shaky karena gimbalnya lagi opname teman-teman. Oke, lanjut untuk reservasi. Di Alas Venus Trawas ini kita bisa reservasi online. Ada di Instagramnya, nanti aku cantumin di bawah ya teman-teman. Nah ini untuk musolanya, fasilitas umumnya luas kan ya. Disaranin disaranin kalau untuk weekend itu harus reservasi online, jadi biar nggak intinya biar kebagian lah kayak gini. Ini karena udah terlalu penuh jadi parkirnya di kayak gini teman-teman, di pinggir jalan. Nah ini tempat campsite-nya. Tuh rame banget ya. Untuk reservasi ya, di sini reservasinya online, terus langsung dibayar ya. Untuk per orangnya weekend itu 30.000. Jadi untuk reservasi itu kita nggak bisa milih campsite-nya teman-teman. Jadi campsite-nya itu udah penuh semua, general gitu. Jadi kalau kita reservasi, kita langsung dapat kode bookingnya, nomor faktur lah. Bentar, lihat dulu. Ini view-nya dari tempat campground-nya teman-teman.
Nah ini hutan pinusnya. Oke, kita lanjut. Nah, reservasi itu kita nggak bisa milih. Kita harus milih camping nomor berapa, nggak bisa milih. Jadi saranku teman-teman, kalau udah reservasi sebisa mungkin datang lebih awal, biar terutama weekend ya, biar kedapatan tempat. Kayak aku kemarin, aku jam berapa ya, jam 12 itu udah di sini. Jadi kita bisa pilih campsite teman-teman, karena kalau reservasi kita nggak bisa pilih campsite sendiri gitu sih. Nah aku juga, pasti teman-teman bertanya nih, bisa nggak sih kita parkir di dekat sama tenda kita? Aku kira itu nggak bisa, ternyata ada yang bisa dibawa. Nanti aku tunjukin ya teman-teman. Nah ini untuk fasilitasnya lengkap. Ini ada lapangannya juga teman-teman. Kalau untuk ini ada klub gitu, mungkin bisa nih dimanfaatin untuk permainan outdoor dan kawan-kawannya gitu. Nah, kayak gini. Ini jalan utamanya teman-teman. Jadi dari sini terus ke sana tadi, bener-bener luas sih. Untuk kamar mandinya bersih, ada colokan listriknya pasti, lampu pasti ada juga. Nah kayak gini, blok E1, E2. Oke, kita terus naik. Nah kebetulan weekend ini tuh penuh sih, nggak hampir penuh, udah penuh. Jadi, dan itu pun ada yang datang jam berapa tadi? Jam 12 itu baru ada yang datang juga. Jadi itu tadi subbloknya tadi, blok A1, A2 itu kita nggak bisa pilih. Terus juga lah kayak gini nih, berdempetan terus ini kan. Jadi nggak ada batasannya. Kasihan yang datangnya telat, karena kan kalau datang telat kan, yang awal-awal udah kita pasang tenda, kita pasang meja buat masak, terus kita pasang tikar, kan space-nya itu udah lumayan kemakan kan lah. Dari sisanya itu kita nggak kebagian kadang. Kayaknya ini udah sih. Oke, kita balik lagi ke sana teman-teman. Nah, kayak gini suasananya. Cocok kalau buat untuk camping bareng keluarga, teman-teman atau klub. Jadi dapat bondingnya. Ini. Terus di Alas Venus ini itu untuk kesininya cukup mudah. Jadi lokasinya itu di sebelah jalan raya Trawas Mojosari teman-teman. Nah ini nih. Cuma nggak enaknya kenapa kalau di pinggir jalan itu? Nggak enaknya itu, ya itu berisik. Kan namanya di pegunungan kan, tipikal motor di pegunungan, tahu sendirilah teman-teman. Knalpotnya pasti brong semua. Ya nggak semua sih, cuma kebanyakan brong semua. Jadi kalau waktu tidur jam 12 aja tuh masih ada tuh orang naik ke atas kan, itu knalpotnya berisik banget. Nih rame ya. Oke. Terus untuk alat sewa, ya. Kalau teman-teman mau, di sini itu semuanya lengkap. Jadi kalau datang ke sini aja bawa badan nih, bisa nih sewa tenda, peralatan masak, apalagi ya. Di sini juga sebelahnya ada kafe, nggak khawatir lapar teman-teman. Oke, kita kembali lagi di sini. Nah, oke, sekarang kita ke tempat camping aku ya teman-teman. Ya, blok B. Kita belusukan ke sini.
Ini ya. Nanti tak tunjukin juga yang apa itu, camping sebelahnya sama mobil. Nah, jadi kalau teman-teman udah masuk sini nih mobil nih, susah keluar. Apalagi untuk weekendnya. Bisa dilihat dong, nih parkirnya. Memungkinkan nggak kalau malam-malam keluar gitu? Ya mungkin aja, cuma ribet. Kenapa ribet? Ya bisa dilihat sendiri. Ini jalur apa nih? Ini mobil ini mau keluar. Ini masih bisa sih keluar sini, cuma ya sempit. Nah, sempit. Terus itu dari situ itu ke sana. Nah, parkirlah itu mobil aku itu di situ. Jadi butuh skill yang cukup tinggi nih. Jadi parkirnya itu kan mundur. Jadi dari sini nih maju, terus mundur ke situ. Biar nanti pulangnya itu tinggal maju. Bener juga sih. Ya kita ke bawah. Sorry ya teman-teman, agak batu. Nah kayak gini nih. Jadi parkirnya mundur semua. Mama nih, kayak mobilku di sini. Mau keluar ya susah, bisa aja cuma susah nih, jalannya itu sempit soalnya di sini tuh. Jadi kalau teman-teman pastiin dulu kalau masuk sini itu udah kebeli kebutuhannya. Kalau ingin masak di sini, kalau mau masak barbecue beli sayur semuanya tuh kebeli. Jadi soalnya di sini tuh jauh, sekitar 1 kilometeran untuk minimarketnya. Nah ini ya, susah kan. Yuk kita ke tempat camping. Ini jalan setapaknya. Oke, kita bahas fasilitas ya. Untuk fasilitas, tiap blok itu pasti ada toiletnya. Cuma nggak semua blok itu ada musolanya. Jadi saranku kalau udah rame kayak gini, bawa saja. Kalau untuk yang teman-teman yang muslim ya, bawa sajadah aja, sajadah travel. Jadi sholatnya itu di deket tenda. Jadi duduk. Nah, dan kalau lagi full kayak gini, weekend gini, toilet pasti penuh dan antri. Oke, kita turun lagi terus ke bawah. Nah, itu. Nih itu mobil itu kan di situ loh. Nah, itu ada mobil lah. Sebelahnya mobil itu ada tenda. Jadi deket kan sama parkirnya dia. Kebetulan aja atau nggak tahu ya. Soalnya di sini tuh nggak bisa, itu tadi nggak bisa booking tempat. Jadi waktu aku datang, aku kan bisa di blok B. Jadi di blok B itu udah terserah sama orangnya mau pilih yang mana. Nggak ada ketentuan harus pilih yang mana. Asal masih kosong, hajar aja. Makanya kasihan kalau yang udah datangnya telat. Yuk kita ke tempat camping kita. Oke. Nah, permisi. Nah, yuk kita review tempat campsite-nya. That's right. Nah, kayak di sini nih, kita nggak ada batasnya kan antara campsite satu sama campsite yang lain. Halo pagi. Nah nggak ada batasnya. Contoh nih kayak punya aku. Halo, ini aku udah bangun tenda, meja buat masak. Nah belakangku ada tenda lagi. Kasihan dia. Kenapa? Karena datangnya telat. Jadi kita kan nggak tahu nih kalau bakal ada tenda lagi di belakang. Jadi ya udah kita tata senyamannya kita. Nah di sini ada kosong. Di situ ada penuh juga. Udah penuh. Nah itu aja sih teman-teman. Tuh rame ya. Soalnya kebanyakan
enak kalau buat camping, buat keluarga. Nggak harus camping, piknik di sini juga bisa piknik sama camping dan murah kan. Sekali masuk untuk weekend itu satu orangnya untuk camping ya 30.000 dengan fasilitas yang cukup lengkap. Di sini juga ada wifi. Jadi untuk wifi itu kita bayar kan 2 tiket. Bayar 2 tiket dapat user 2. Jadi nggak bisa lebih, teman-teman. Tapi tetap namanya wifi ya, dibagi sama semua orang. Pasti lemot. Cuma ya kebantu sedikit-sedikit lah karena di sini untuk jaringannya itu kadang kadang 4G. Ini aku pakai Telkomsel, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, kebetulan ini udah pagi, teman-teman. Jadi udah lumayan rame. Dan kamar mandinya tadi udah penuh juga kan. Oke. Ini camping kita. Oke teman-teman, kita masuk ke 3 kelebihan dan 3 kekurangan camping di Alas Venus Trawas. Let's go. Oke, kita masuk ke 3 kelebihan camping di Alas Venus Trawas, teman-teman. Jadi 3 kelebihan pertama itu harga tiketnya cukup murah, teman-teman. Jadi harga tiketnya itu cuma 30.000 itu weekendnya. Terus yang kedua aksesnya, jadi aksesnya itu deket sama jalan raya, pinggir jalan raya Trawas Mojosari itu. Jadi kita mudah untuk menjangkaunya. Terus yang ketiga itu untuk fasilitasnya. Jadi fasilitasnya itu lengkap, dari kamar mandinya itu bersih, terus ada wifi, lampu penerangan dan musola. Terus untuk lokasinya itu juga luas, teman-teman. Jadi teman-teman nggak khawatir kalaupun kehabisan campsite di Alas Venus Trawas ini. Itu sih 3 kelebihan camping di Alas Venus Trawas. Oke, kita masuk ke 3 kekurangan camping di Alas Venus Trawas, teman-teman. Untuk yang pertama itu di fasilitas ya. Untuk fasilitasnya itu lengkap, ada kamar mandi sama musola. Cuma kurang banyak karena tempat campingnya itu luas, sangat luas. Apalagi kalau weekend ini udah penuh, jadi tiap pagi itu pasti antri untuk kamar mandinya, untuk mandi. Dan juga untuk cuci-cuci. Jadi untuk cuci itu kan jadiin satu sama di kamar mandinya. Jadi kadang itu nggak keluar. Kayak tadi itu kita nggak keluar. Jadi ya terkendala di cuci dah, cuci piring, cuci gelas, peralatan gitu. Terus untuk yang kedua itu masih tetap fasilitas juga. Jadi untuk colokan, teman-teman, colokan listrik itu satu blok itu hanya tersedia 2. Nah, satu blok itu bisa sampai 10 tenda atau 15 tenda, tergantung juga sama tenda-tendanya itu. Nah, itu sih terkenal. Jadi harus bawa colokan yang panjang. Nah, itu pun juga kadang gantian sama yang lain gitu. Terus untuk yang ketiga itu karena luas, jadi nggak ada tuh batasan setiap campsite-nya. Jadi kalau teman-teman yang datang ke sini, umpama kita booking jam 1, kan jam 1 harusnya check-in ya. Terus teman-teman jam 6 datang gitu, itu pasti nggak kebagian campsite, kebagian cuma nggak terlalu dapat space atau nggak bisa milih-milih karena ya udah itu, dan nggak bisa booking tempat. Jadi kalau teman-teman reservasi di Alas Venus Trawas ini, ya udah dapat nomor kode bookingnya aja, terus teman-teman kesini nanti dikasih ini teman-teman langsung di blok B. Jadi di blok B itu teman-teman milih sendiri. Itu sih. Kalau udah penuh ya teman cari-cari sendiri. Kebetulan kita kemarin itu kan check-innya itu jam 1, jadi masih rada sepi. Jadi kita bisa pilih-pilih. Jadi dapatlah area campsite yang ya bisa teman-teman lihat sendiri, agak luas itu dari yang lain. Oke, itu sih 3 kekurangan kita camping di Alas Venus Trawas. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.